Kalian mungkin sudah pernah dengar ya tentang sultan ini. Dari banyak pemimpin pada masa dinasti Utsmaniyah, ada seorang penguasa sultan yang namanya sangat ditakuti orang-orang Eropa pada masa itu. Dia bisa memperluas kekuasaan Islam sampai Eropa dan Asia. Tapi saat ini pun mungkin masih sedikit yang mengenalnya. Nah, pertanyaannya adalah siapa dia? Yuk, tonton video ini sampai habis ya. Terus jangan lupa subscribe, like, and share videonya supaya saya lebih semangat lagi untuk buat video yang banyak manfaatnya. Nama aslinya adalah Sulaiman Khan Ibnu Salim Khan Ibnu Sultan Bayezid Khan. Beliau itu dikasih gelar Al-Qanuni yang berarti pembuat hukum yang digunakan untuk mengatur sistem pemerintahan Turki Utsmani, yang kemudian hukum ini tetap menjadi karya standar menyangkut undang-undang hukum Utsmani hingga terjadi reformasi pada abad ke-19. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini dilahirkan pada tanggal 6 November 1469 Masehi di Trabzon, sebuah kota yang letaknya tuh di Turki bagian timur laut di dekat pantai Laut Hitam. Nama ibunya adalah Aisyah Hafsah Valide Sultan atau sering dikenal dengan Hafsah Sultan, dan ayahnya bernama Sultan Selim I. Dia adalah pemimpin yang bijaksana, sangat cinta pada ilmu, sehingga semua orang berharap banyak dari kepemimpinannya. Pada usia 7 tahun, dia sudah diajarkan tentang ilmu kesusastraan, sains, sejarah, teologi, dan taktik ketentaraan di Istana Topkapı, Istanbul. Meski berdarah konglomerat, tapi Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini sangat merakyat. Bahkan berteman sama budak yang bernama Ibrahim yang nantinya jadi penasehatnya yang dia percaya. Di bidang perang misalnya, ayahnya langsung yang mendidik dan peduli terhadap Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kepedulian dan didikan ayahnya lah yang membuat Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini dekat sama semua kalangan. Sejak muda, Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai sosok yang serius, tapi tenang menghadapi masalah. Nah, pada usia 17 tahun, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ditunjuk sebagai gubernur Kaffa atau kita dikenal dengan Theodosia. Kemudian dia juga ditunjuk menjadi gubernur Sarukhon atau Manisa, tapi bukan Sarukan artis itu ya. Nah, saat ayahnya Sultan Salim I meninggal pada tahun 1520 Masehi, di usia sekitar 55 tahun, nah beliau adalah putra mahkota, jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini langsung mengambil kekuasaan dan naik tahta pada tanggal 20 September 1520 Masehi, 8 hari setelah ayahnya meninggal. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini adalah Sultan Turki Utsmani yang ke-10 yang naik tahta pada usia 26 tahun. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dia membuat perundang-undangan hukum untuk mengatur sistem pemerintahannya. Dia juga memperluas kekuasaan Turki Utsmani sampai daratan Eropa, Afrika Utara, dan Asia. Yang hebatnya lagi nih, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini dia berhasil menaklukkan banyak sekali negara seperti Irak, Iran, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Bahkan ekspansinya tuh udah sampai negara-negara kayak Armenia, Iran, Syria, Hijaz, dan Yaman. Ya, kemudian ada juga Mesir, Libya, Tunis, Aljazair, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, Rumania, dan di Eropa ya banyak sekali, Laut Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Banyak sekali sampai saya capek nyebutnya. Pada pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kebebasan dan toleransi sangat diutamakan, apalagi untuk menjalankan kehidupan beragama. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat adil, tidak membeda-bedakan rakyatnya, terutama dalam hal pemilihan jabatan pemerintahan. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini banyak menyusun tata perundangan dengan berdiskusi sama Syekh Abu Al-Su'ud Effendi. Nah, beliau berusaha biar tata perundangan nggak melenceng dari garis-garis syariat Islam. Undang-undang itu dikenal dengan Qanun Namuhu Sultan Sulaiman atau Undang-Undang Sultan Sulaiman. Undang-undang tersebut diterapkan hingga abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi. Karena konsistennya Sultan Sulaiman Al-Qanuni menerapkan undang-undang yang disusun itu,
hingga dia tuh dijuluki dengan Al-Qanuni yang berarti pembuat undang-undang, dan julukan itu menunjukkan keadilan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam memerintah. Orang-orang Eropa menjulukinya dengan The Magnificent and the Great. Di penghujung usianya, Sultan Sulaiman menderita sakit encok sehingga membuatnya tidak bisa lagi mengendarai kuda, dan beliau memiliki usia yang cukup panjang mencapai 74 tahun. Beliau berangkat ke medan perang pada tanggal 9 Syawal 973 Hijriah atau 29 April 1566 Masehi. Setelah sampai di kota Szekefar, Hungaria, sakitnya itu bertambah parah. Padahal sebelumnya dokter kerajaan udah bilang nih, biar nggak pergi ke medan jihad dengan harapan sakit beliau dapat sedikit reda atau bahkan sembuh total. Tapi beliau menjawab dengan jawaban yang diingat oleh sejarah. Dia berkata, aku lebih senang meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Sultan pun mengepung kota Szekefar. Setelah 2 minggu mengepung dan pertempuran pun dimulai. Cuaca yang dingin, kekuatan besar Kristen, dan semangat tinggi mereka untuk mempertahankan benteng menjadikan perang itu sebagai perang terberat yang dihadapi umat Islam pada saat itu. Nah, peperangan dan pengepungan terus berlangsung sampai 5 bulan. Kekhawatiran kaum muslimin pun kian meningkat karena sulitnya penaklukan benteng Szekefar ini. Di sisi lain, sakit Sultan bertambah parah dan ia merasakan bahwa ajalnya telah dekat. Di dalam peperangan yang sengit ini, salah satu peluru meriam umat Islam pun menghantam gudang besiu orang-orang kafir. Ledakan dahsyat terjadi dan benteng pun jebol. Umat Islam menyerang mereka habis-habisan dan pada akhirnya bendera Sulaimaniyah berhasil berkibar di puncak benteng. Akhirnya Sultan meninggal pada tanggal 20 Safar 974 Hijriah. 5 September 1566 Masehi. Kabar meninggalnya Sultan Sulaiman ini disampaikan Muhammad Bashar pada putra mahkota Sultan Salim II. Sultan Salim II berangkat menuju Szekefar untuk menjemput ayahnya dan kembali menuju Istanbul. Hari itu adalah hari yang penuh dengan duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Tapi di sisi lain, orang-orang Eropa merasakan kegembiraan yang begitu besar atas wafatnya Sultan Sulaiman, melebihi kegembiraan mereka atas meninggalnya Sultan Bayezid I dan Muhammad Al-Fatih. Mereka membunyikan lonceng-lonceng gereja mereka karena gembira ya dengan wafatnya sang mujahid.